untuk menyatakan berhenti. Bukan hanya perpanjangan kontrak, tapi muncullah tuntutan bagaimana kalau mereka menjadi PNS. Oke. Nah, lalu bergulirlah waktu gitu, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD ini secara tegas memberi batas tentang belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi sekitar 30% dari APBD. Sekilas ini memang terdengar seperti langkah disiplin fiskal, tapi di lapangan realitasnya jauh lebih rumit. Ribuan bahkan jutaan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K kini bergantung pada kemampuan fiskal daerah, bukan lagi semata pada kebijakan pusat. Pertanyaannya ini menjadi krusial, teman-teman. Apakah negara sedang menyelesaikan masalah honorer atau justru memindahkannya menjadi bom waktu di level daerah? Untuk mendiskusikan soal ini telah hadir di studio kami sudah ada Mas Ali Purnomo, Direktur Indeks Politika. Terima kasih Mas sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih, Laura. Oke, baik. Mas nih sepertinya masih banyak ya berbagai isu di Indonesia ini yang nggak pernah habis. Nggak habis. Belum habis dan tuntas. Nah Mas, pertama-tama saya mau bertanya dulu ya ke Mas Ali. Seperti yang kita tahu, ini kan beberapa tahun lalu perekrutan P3K ini kan luar biasa banyak ya Mas ya. Dan apakah ini terjadi mismatch antara kebijakan rekrutmen gitu ya dengan kapasitas fiskal daerah? Bagaimana pandangan Mas Jadi Ali? begini, kita harus mulai dulu dari historisnya ya. Oke Mas. Historis tentang kebijakan tentang P3K itu berawal dari tahun 2005. Tahun 2005 di mana waktu itu ada tuntutan dari publik, khususnya awal mulai itu dari para guru bantu. Guru bantu itu guru-guru yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan, digaji melalui APBN. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 450.000 kalau nggak salah ya. Ada jumlahnya, mereka ada sekitar 450.000 guru sampai 465.000 kalau nggak salah itu. Nah itu mereka database-nya jelas ada di pusat, sehingga mereka merasa memiliki ancaman ketika setiap tahun harus perpanjangan kontrak. Kira-kira ide awalnya begitu. Lalu saat itu saya sedang bekerja di Senayan lah ya. Nah, saya menerima aspirasi itu lalu membantulah mengkonseptualisasikan masalah itu menjadi satu formula gerakan begitu. Maka muncullah tuntutan, bukan hanya perpanjangan kontrak, tapi muncullah tuntutan bagaimana kalau mereka menjadi PNS. Nah, lalu bergulirlah waktu gitu, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk PP PP 48 tahun 2005. Masih tahun 2005. Yang isinya adalah memberikan kesempatan untuk para honorer. Jadi selain guru bantu itu ada honorer yang lain untuk menjadi PNS. Kira-kira ide itu. Jadi tuntutan kita waktu itu direspon dengan baik oleh pemerintahan SBY. Hanya saja kemudian menjadi masalah karena ternyata yang diperjuangkan tidak hanya guru bantu yang database-nya jelas. Ada guru, kalau kita bagi ada 3, pemerintah menyebutnya ada K1, ada K2, ada K3. Ini kategorisasinya ya. Kategori 1 itu adalah guru bantu dan guru-guru lain yang gajinya itu diambil dari APBN maupun APBD. Artinya dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kategori 2 itu adalah mereka yang masuk gajinya itu dari instansi terkait, misalnya dari
di sekolahannya mungkin dari dana bos, dari segala macam. Iya, iya. Nah, K1 dan K2 ini dalam aturan itu dirujuk mereka yang mengabdi per 2025 Desember tuh 1 tahun mengabdi. Nah, itu Oke. diproses menjadi PNS. Lalu dinamikanya panjang, PP itu direvisi berkali-kali. Yang pada intinya adalah ada kadang dites, kadang tidak dites. Jadi kami dulu punya tagline itu menjadi PNS tanpa nyogok uang setetes judulnya kan. Tagline tuh Mas. Tagline perjuangannya. Dan ternyata kemudian para guru bantu yang secara afirmatif saya dukung dari awal, kemudian diangkat secara bertahap menjadi PNS sebagian besar tanpa tes. Lalu ada tahap berikutnya masih tersisa, ada yang pakai tes, ada macam-macam musimnya berubah-ubah itu Iya, kebijakannya iya. gonta-ganti menteri, Kebijakannya, gonta-ganti betul. regulasi. Nah, lalu dari situ K2 ini tidak semuanya kemudian terangkat menjadi PNS kan, masih ada sisa. Oke. Ya. Ditambah lagi muncul para guru-guru honorer yang tidak masuk kategori 1, kategori 2. Nah, itulah yang kemudian hari disebut sebagai kategori 3. Jadi Oke. mereka per 2025 belum menjadi pegawai ya, belum diangkat jadi honorer. Setelah 2025 baru mereka diangkat. Nah, itu disebut sebagai kategori 3. Oke. Kami melakukan diplomasi lah itu dengan pejabat, dengan kementerian terkait dan segala macam. Salah satunya ini nggak bisa kalau diselesaikan cuman perubahan PP. Kami Iya. menuntut akhirnya kenapa nggak dibuat semacam undang-undang begitu yang memang mestinya honorer ini dijadikan aja jenjang menuju PNS, kira-kira idenya begitu Nora. Iya, iya. Ya kan, karena mereka kan mengabdi ada yang 5 tahun, 10 tahun, Betul. 20 tahun, lama-lama sekali, tua-tua sekali yang nggak jelas nasibnya. Nah, yang terutama yang honorer ini, dan mereka mengorganisir diri kan dalam organisasi-organisasi honorer. Nah, maka muncullah kemudian perbincangan di tahun 2014 itu muncullah undang-undang namanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya, ASN kan. ASN. Nah, Iya, Undang-Undang ASN yang kemudian direvisi lagi tahun 2023 itu, Undang-Undang 20 tahun 23. Nah, di dalam pengaturannya kemudian dicoba dicari titik temu lah antara mereka yang menjadi PNS dan mereka yang masih menjadi honorer dalam regulasi itu. Nah, tetapi masih terdapat kesenjangan tentang hak, kewajiban dan segala macam di situ antara mereka yang kemudian menjadi. Jadi ASN itu poinnya dibagi menjadi 2. Ya, ASN itu kalau dulu kita hanya mengenal satu istilah namanya PNS. Ya. Ternyata kemudian karena ada honorer ini bukan istilah standar karena dia dihonorir gitu ya. Walaupun sebenarnya istilah honorer itu istilah bagus. Artinya kan mulia kan. Betul. Ya, honor. Ya kan. Nah, melalui undang-undang ASN ini coba dicari titik temu, maka ada 2 istilah yang namanya PNS dan P3K. P3K itu dengan perjanjian kerja ya, ada kontraknya itu. Nah, kontraknya berapa lama? Nah, itu juga masih jadi perdebatan panjang. Nggak selesai juga itu masalah-masalah itu karena hak yang diterima berbeda dan segala macam. Jadi nggak serentak ya Mas ya? Nggak untuk serentak. kontraknya itu. Nah, butuh waktu panjang, perdebatannya nggak selesai. Di samping mungkin kadang menterinya tidak punya visi yang baik tentang penyelesaian masalah. Nah, baru kemudian ada undang-undang yang agak lumayan. Itu adalah revisi terhadap undang-undang 2014 tadi tentang ASN di undang-undang baru, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Yang prinsip dasarnya idenya adalah membangun kesetaraan antara PNS dan ASN. Bukan PNS dengan ASN. PNS dengan P3K. Dua-duanya disebut ASN dengan hak yang diklaim sama tuh, termasuk dalam hal apa istilahnya jaminan-jaminan. Jadi baik baik PNS maupun P3K itu sama-sama dianggap punya namanya jaminan pensiun, punya jaminan hari tua, punya jaminan kesehatan, punya jaminan kecelakaan, punya jaminan kematian. Nah, itu kan ada harapan bahwa
posisi teman-teman P3K. P3K itu kontrak dibayar sama dengan PNS, karena ada yang dibayar pusat, ada yang dibayar daerah, tergantung di mana instansi itu bekerja gitu. Jadi intinya adalah nah di K2 tadi kan sebagian besar sudah menjadi PNS. Ada mungkin berapa persen ya? Mungkin sekitar 100.000, 200.000 mereka belum bisa jadi, bukan 100.000, 200.000. Ini gini. P3K ini kemudian diatur lagi dari undang-undang tadi dalam bentuk semacam PP gitu. PP yang mengatur tentang manajemen ASN itu lah ya. Nah di dalam PP itu diturunkan lagi ternyata P3K karena belum bisa menyelesaikan masalah tadi kan. Iya. P3K dibagi 2, diturunkan lagi, dipecah lagi nih kategorinya. P3K yang masuk kategori pekerja penuh waktu. Oke. Dan P3K yang paruh waktu. Nah ini masalahnya di situ tuh. Kan cuma 2 harusnya nih kategori di undang-undang. Tapi karena banyak yang protes, database di BKN itu cukup besar, hampir 3,2 juta atau 2,3 juta gitu. Dan itu tidak semuanya terserap. Meskipun berkali-kali diverifikasi faktual, ya saya kira memang tidak bisa dipungkiri kan, duduk di pemerintahan ini kan kursi yang enak. Jadi hampir banyak sekali pejabat-pejabat di daerah yang menjanjikan nanti kalau saya menang, nanti saya titip di sini. Ya kayak kebijakan hari ini kamu lihat kan, kalau misalnya kerja di pemerintah, di program pemerintah kayak MBG gitu kan, ya pada diangkat P3K kan itu kan. Betul. Nah, tapi itu clear tuh gajinya. Nah, yang di urusan tadi K1, K2, K3 yang menjadi spirit undang-undang ASN ini sebelumnya tidak terlalu jelas. Baru di undang-undang baru coba diatur, didetailkan, diselesaikan dengan target 2024 mestinya selesai. Ya pasti ada mundur-mundur 2025 dan sekarang sudah 2026. Ada pekerja yang kemudian yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Yang penuh waktu kedudukannya bisa dibilang ya 90 atau 80% sudah sama dengan PNS. Oke, udah setara tuh ya. Iya kok setara relatif lah ya, artinya sudah mendekati lah. Dianggapnya kalau undang-undang setara, tapi kalau kita kulik-kulik nanti ketemu juga bagaimana tidak setaranya, nanti kita bahas itu kan. Nah, tetapi itu ada sisa yang disebut paruh waktu. Paruh waktu itu begini, mereka dianggap pekerjaannya itu tidak penuh waktu. Jadi misalnya guru yang punya beban kerja 8 jam gitu kan. Nah, dia dianggap punya beban kerja 4 jam. Dialurkannya begitulah. Kemudian kalau masuk kerja seminggu mungkin dia setengahnya gitu. Nah, paruh waktu ini sebenarnya cara pemerintah untuk mengurangi tuduhan tidak mensejahterakan rakyat, menyengsarakan rakyat, karena ada PHK kan, ya, dengan jumlah yang sangat besar ya di ASN. Jadi ASN kita ini mesti tahu jumlahnya cukup lumayan besar seluruh Indonesia, ada sekitar 7 jutaan ASN di Indonesia. 3,2 juta itu kalau tidak salah itu yang PNS ya kan. Nah sisanya itu 3,6 juta itu PNS, sisanya itu P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah yang paruh waktu ini ada 2 bagian. Ada yang paruh waktu sisa pengangkatan K2 sebagai penuh waktu. Ada sisa memang yang tidak bisa untuk penuh waktu, dia akan tetap paruh waktu. Gitu kan. Nah, yang K3 tadi ada di situ, K2 sebagian ada di situ, paruh waktu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan tentang apa namanya tadi yang kamu bilang P3K ini adalah P3K terutama sekali yang paruh waktu. Nah, dan karena paruh waktu ini bebannya dianggap dibagi dengan pemerintah daerah, maka itu masuk kepada pertanyaanmu bagaimana pemerintah daerah mengatur beban itu. Gaji mereka dari sisi gaji tenaga P3K ini, ini masalah gaji ya. Kalau yang P3K penuh waktu itu mungkin gajinya bagus, tapi P3K yang paruh waktu gajinya juga proporsional. Jadi
Kalau misalnya yang P3K yang penuh waktu itu gajinya bisa sampai 3 juta mungkin lebih kan. Kalau yang paruh waktu ya paling mungkin 1, sekian juta. Iya. Sesuai dengan diasumsikan dia bekerja, ataupun mungkin lebih kecil lagi. Hari ini saya lihat ada yang gajinya 650.000. Iya, betul. Iya. Tergantung daerahnya juga itu, Mas. Tergantung kekuatan anggaran daerah. Nah, karena itu tujuannya adalah menghindari PHK massal semacam itu, maka diinstruksikan, karena nomenklatur di dalam undang-undang itu hanya ada P3K, maka dicari cara, maka muncullah P3K paruh waktu. Paruh waktu. Nah, karena honorer udah nggak boleh. Iya, betul. Ya kan sebenarnya mereka honorer sejatinya, cuman dikasih baju paruh waktu yang gajinya harus disamakan atau lebih baik daripada gaji waktu dia honorer gitu. Negara Betul. mengaturnya begitu. Iya. Itu dulu ada pertanyaan nggak? Nah, iya sebenarnya itu juga saya sempat punya saudara lah ya, Mas ya. Dulunya dia itu honorer dan sekarang diangkat ke P3K, tetapi nyatanya memang untuk pembagian gaji gitu ya, itu ya seperti tadi kita bicarakan ya, Mas ya. Mungkin kembali lagi ke pemerintah daerahnya gitu, ke kekuatan daerahnya lah. Nah, kalau yang kasusnya saudara saya ini, dia dirapel, jadi beberapa bulan baru terima gaji kayak gitu, Mas. Jadi nggak setiap bulan terima. Ya, gitu. itu nasib dia dari sebelum menjadi P3K, waktu mereka masih jadi honorer, saya ingat betul. Ada yang gajinya tuh cuma 50.000 sebulan, dibayar kadang 3 bulan sekali. 50.000 Iya, seperti sebulan. itu. Dan guru itu. Itu guru, Mas. Guru. Maka waktu itu saya buat lirik lagu untuk membantu menyuarakan itu supaya mudah, kan namanya demo kan susah. Harus dibantu formulasi tuntutannya apa sih. Nah, gue bikinkan lagu tuh namanya. Gini lagunya, saya inget tuh. 50.000 gajiku, 6 hari kerja seminggu. Kerja profesional, gaji nggak masuk akal. 50.000 gajiku. Itu dinyanyikan di berbagai wilayah, di berbagai, muncul di TV, di segala macam, dan ya saya kira itulah bagian alat tekan mereka. Nah, hari ini saya lihat masih ada yang gaji 650 dengan sewaktu-waktu, artinya kontraknya bisa dibatalkan. Ya. Bahkan untuk pemerintah daerah yang tidak sanggup, saya baca berita tadi, kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur itu ada sekitar 9.000 tenaga kerja paruh waktu yang terancam dirumahkan. Dan ini tentu membuat satu suasana dunia kerja yang sangat tidak nyaman untuk mereka. Betul. Dan saya yakin sebagian besar diantaranya para guru. Sebagian besar memang guru biasanya. Para guru. Ya, ini di Karawang itu ada yang gaji 650 itu di Karawang. Untuk tenaga administrasi sekolah standar paling rendah. Yang agak tinggian 1.500.000 untuk P3K. Padahal kamu tahu upah di Karawang berapa? UMR-nya. UMR-nya sekitar 5.300.000 kalau tidak salah. Oke, sudah. Nah, jadi gini, negara ini agak aneh. Kenapa aneh? Bayangin, orang yang bekerja di lingkungan pemerintah itu kan logikanya harus ikut aturan standar kesejahteraan, karena itu di pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang mengatur negara ini. Seluruh rakyat, seluruh perusahaan diatur. Perusahaan saja yang kategorinya swasta itu ditetapkan namanya UMR. Betul. UMR-nya Karawang 5, sekian juta. Lalu masih ada tenaga yang kerja di sekolah negeri, administrasi, gajinya 650. Itu jauh sekali itu, Mas. Ada guru yang gajinya cuma 1.500.000. Nah, itu masalah yang sangat serius. Betul. Secara kemanusiaan. Padahal semestinya guru itu, kalau menurut saya sebagai orang yang belajar juga tentang pendidikan, apresiasi kalau memang negara ini ingin maju, maka pendidikan harus menjadi prioritas. Betul. Kalau negara pendidikan menjadi prioritas, instrumennya adalah tenaga pendidiknya, gurunya gajinya harus bagus, tenaga administrasi gajinya bagus. Ya sekurang-kurangnya UMR. Tapi kalau guru harusnya bukan UMR, idealnya tuh 2 kali UMR atau 3 kali UMR. Karena dia
supaya bisa beli buku, baca Ya, buku, betul. ikut kursus, ikut pelatihan, dan dia meluangkan waktu seleluasa mungkin untuk mengembangkan pikirannya. Ya kan? Iya. Setuju nggak? Iya, karena kalau misalnya tadi Mas Halip bilang UMR Karawang itu 5 Sekian. sekian, itu udah hampir sama juga di Jakarta juga 5 juta ke atas. Tapi Mas cek lagi lah, UMR-nya. kayaknya Karawang Iya. termasuk tinggi lah. Oke. Nah, Mas, apakah kebijakan pembatasan belanja pegawai ini ya yang tidak boleh lebih dari 30% gitu kan dalam undang-undang HKPD ini udah mempertimbangkan gitu, Mas, lonjakan jumlah ASN P3K yang waktu itu sempat direkrut secara masif. Ini sempat dipertimbangkan gak sih, Mas? Iya kan, sebenarnya begini loh, alurnya itu mestinya data yang sudah ada, yang masuk tadi kategori 3 itu Iya. dulu selesaikan. Mm-mm. Iya kan? Betul. Nah, ini kan dia ada rekrutmen, kalau nggak salah berapa? 500 ribuan orang baru direkrut kan. Direkrut. Nah, sehingga yang tentu yang lebih muda-muda, sementara Iya, yang iya. masuk kategori 3 atau paruh waktu yang dari kategori 3 tadi itu pasti banyak yang lebih senior. Bahkan ada mungkin sekitar 100 ribu atau berapa itu ada yang sudah meninggal, ada Iya. yang iya karena nunggu nggak pasti sampai Betul. dia mati gaji, nunggu gaji sampai mati itu kira-kira agar ada perbaikan. Iya. Nah, menurut saya ini kan soal prioritas berpikir pemerintah ya. Mestinya prioritaskan dulu mereka yang tadi sisa K2 untuk jadi tenaga P3K penuh waktu. Ya. Nah, itu konon katanya mau diprioritaskan. Lalu yang K3 ya kan kasih gaji yang layak. Jadi kalau mau rekrutmen, kenapa rekrutmen? Mungkin ada kebutuhan di daerah. Kalau zaman dulu rekrutmen itu artinya dilakukan secara informal. Nah, memang kalau pemerintah sekarang yang sudah ada undang-undangnya ini, rekrutmen dilakukan secara resmi kan. Betul. Ada tes, itu Ya. termasuk tuntutan kita zaman dulu sebenarnya. Memang harus ada tes. Lalu kalau sudah ada tes gimana? Ya jenjang karirnya diperjelas. Kalau sudah paruh waktu gimana nih supaya jadi penuh waktu kan itu kan? Nah, Betul. karena tujuan paruh waktu ini kan sebenarnya cuma taktis supaya menghindari PHK. Sebelum mereka semua jadi penuh waktu, ya tinggal pindahkan aja di penuh waktu. Karena Betul. kalau kita hitung, Naura, jumlah ASN di Indonesia yang 7 juta itu sebenarnya masih normal. Segitu masih normal. Masih Mas? normal. Karena kalau kita lihat ya di beberapa negara nih, misalnya saya sempat baca tadi, kita lihat ini. Itu 7 juta itu kalau dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta. Oke. Nah, itu kira-kira menghasilkan kalau dibikin persentase sekitar 2,5 kayaknya ya. Sekitar itu 2,5%. Ya, PNS kita dibanding penduduk cuman 2,5%. Negara tetangga kita Singapura itu 2,6%. ASN-nya, PNS-nya? ASN. ASN. Dibanding jumlah penduduknya. Oke. Malaysia itu sekitar 5%. Ya kan? Korea Selatan yang negara maju 2,5% juga mirip sama Indonesia Iya, kan? iya. Nah, ke negara yang lebih maju lagi misalnya Amerika itu sekitar 6,5%, tinggi. Tinggi. Nah, Prancis sekitar 8,5%. Lebih tinggi. Nah, tentu ini data mesti dicek lagi, tapi kira-kira sekilas kita membaca tadi seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita masih dalam angka normal kalau misalnya itu menjadi prioritas. Persoalannya apakah pemerintah punya prioritas menyelesaikan ini? Saya memperjuangkan isu ini, Naura, sudah dari tahun 2005. Iya. Sampai hari ini saya masih di satu grup dengan teman-teman yang dulu honorer, Iya. ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, ada yang sakit-sakitan, ada yang pagi ngajar, siang ngojek. Serius itu, Iya. serius itu, mesti itu ruang-ruang yang diajak berdialog oleh pemerintah seperti itu. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan? Saya pernah bicara dulu waktu Bang Hatta Rajasa masih jadi Menko Perekonomian. Saya bilang sama dia, saya panggil biasanya Bang Hatta, apakah Indonesia mampu mengangkat jumlah ini menjadi PNS semuanya? Coba dihitung anggarannya. Dia hitung sebentar anggaran negara, oh masih sanggup kita angkat PNS. Ya kalau gitu diperjuangkan Bang sebenarnya. Gitu kan zaman SBY kan. Nah, ternyata itu sebenarnya masih sanggup. Kenapa saya bilang masih sanggup? Ya sampai hari ini nyatanya kita masih bisa tuh alokasi 365 triliun untuk makan gratis.
Iya, Makan nyatanya gratis. begitu. Ya, kalau perlu gurunya gratis juga kan, itu maksudnya Betul. gitu kan. Nah, itu masalahnya. Prioritasnya di mana? Betul. Kalau prioritasnya isu pendidikan, ya ayolah kita selesaikan dunia pendidikan. Kalau isunya pemerintah itu harus transparan, ya inilah angkat PNS, kasih kesejahteraan yang baik. Betul. Karena supaya juga tidak ada ruang-ruang manipulasi di dalamnya, ruang-ruang eksploitasi Betul. gitu, yang justru membahayakan pelayanan publik. Hmm. Meskipun tentu komposisi kita masih belum ideal, karena hampir 40% kayaknya masih di sektor administratif, bukan di pelayanan publik. Iya, iya. Nah, jadi mesti didorong secara bertahap, tapi ini selesaikan dulu, ini persoalan kemanusiaan. Iya, karena kembali lagi sih Mas, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Penasaran karena emang apakah sebegitunya kah pemerintah dalam merekrut pegawai gitu? Maksudnya apa pertimbangan utamanya gitu loh Mas? Kan tadi kan berhubung dengan prioritas tadi gitu kan Mas. Jadi sebenarnya jumlah segitu itu lumayan kalau terdistribusi dengan baik. Iya. Saya pernah ngomong dengan Menteri Pendidikan zaman dulu, dia bilang guru kita sebenarnya relatif cukup, tetapi distribusinya ada yang banyak di kota, ya kan? Tidak Banyak merata tidak gitu ya. merata. Ya mau nggak sekarang guru di kota dipindah di perbatasan, ya kan? Dan ini kalau PNS-nya lebih banyak tersentral di kota itu masalah. Tetapi Iya. ada dua isu kan. Satu, pemerataan memang sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Itu kan isunya begitu. Oke, baik Mas. Nah Mas, kalau dari daerah ya Mas ya, dengan kapasitas fiskal yang rendah gitu ya hari ini bagaimana bisa mempertahankan P3K tanpa melanggar batas lebih dari 30% itu Mas? Ya itulah dinamikanya ada di sana. Begini, karena regulasi ini patokannya tetap di pusat, karena ada undang-undang yang mengatur, Iya. ada PP yang mengatur. Ya, dia mengatur dengan bahan baku yang sudah ada di lapangan. Namanya guru-guru ex honorer, tambah lagi rekrutmen baru. Ya, tentu persoalannya adalah ya dipas-pasin, karena dipas-pasin jatah 30% tadi, maka ada yang gajinya cuma 600.000. Karena betul. begitu dia pecat, begitu dia putuskan tidak diperpanjang, juga terjadi satu gejolak sosial. Jadi ini perlu satu tindakan afirmasi yang menurut saya harus presiden yang melakukan. Jangan hanya dijanjikan menjelang kampanye nanti dapat sekian juta, dapat rumah lah, dapat, ya itu janji kampanye. Yang paling penting kalau menurut saya itu yang masuk P3K paruh waktu, udah selesaikan aja lah jadi P3K yang penuh waktu. Nah, kalau perlu ya kalau mau dijadikan PNS semuanya ya. Cita-cita orang PNS. Jadi ada jokes ya, apa namanya? Apa bedanya P3 dan P3K, Naura? Apa tuh Mas? P3K kalah pemilu. P3 kalah pemilu. P3K kalah PNS. Ya. Masuk itu jokesnya. Masuk ya. Ya kan? Iya, karena jadinya akhirnya tidak semua daerah bisa sustain untuk menggaji ASN yang baru gitu kan Mas akhirnya. Iyalah. Ya, tadi kan dengan anggaran segitu mau diutak-atik, sementara setiap rejim menciptakan sumber rekrutmen baru. Setiap pemimpin baru, mau di daerah mau di pusat, ya Prabowo kurang gimana? Rekrutmen lagi. Iya. Ya kan? Betul. Hari ini berapa tuh? Bahkan agak aneh, ada Kementerian Pertahanan rekrutmen lagi tenaga untuk pendamping koperasi merah putih. 65.000 sarjana mau direkrut untuk mendampingi misalnya kan. Wah. Rekrutmen untuk apa sih rekrutmen banyak-banyak begitu? Nah, ya kita udah tahu lah ujungnya pasti pemilu kan. Tapi kenapa mesti Menteri Pertahanan? Betul. Pertahanan, kenapa nggak Menteri Koperasi? Lebih kompeten dong. Betul. Sama dengan food estate, kenapa Menteri Pertahanan? Kenapa tidak Menteri Pertanian? Nah, Betul. Dulu kan zaman waktu Prabowo kan. Iya. Menurut saya ada hal-hal yang saat ini tidak lazim lah. Bahkan kemarin sempat ramai misalnya penggunaan dana APBN mau ngambil dari jatah 20% untuk MUG. Iya. Tertulisnya ada, tapi pemerintah bilang nggak ada. Ya itulah. Kita ini sering hidup di dalam ada yang tidak ada. Ya tapi tidak gitu kan. Ini
Politik kita kan yang begitu populernya. Nah, jadi sebenarnya bukan nggak bisa. Saya yakin persoalan bisa diselesaikan kalau ada keinginan yang kuat dan visioner dari pemerintah. Betul. Jadi tindakan afirmasi kepada orang-orang yang bernasib buruk di Indonesia itu bentuk empati yang paling penting. Iya. Dan hari ini kita melihat pemerintah, menurut saya tidak punya atau minim empati, kalau bahasa kasarnya nir empati. Ketika misalnya dari pucuk pimpinan tertinggi misalnya mengatakan soal keracunan hampir 25 sampai 28 ribu tahun 2025, dia bilang hanya 0,001%. 0,001%. Itu kalau negara-negara luar satu warganya keracunan atau mati satu itu bisa dirudal kan? Iya. Dan hari ini kita menganggap itu cuman statistik 0, hanya data saja. Jadi akhirnya menciptakan satu benteng yang hanya menyenangkan bapak-bapak itu kan. Nah, ketika dia ke Aceh, dia bilang, oh nggak ada lagi pengungsi di dalam tenda, ya kan? Itu kan zaman dulu bisa begitu, zaman sekarang nggak bisa. Kenapa? Sebentar lagi sosmed keluar pasti laporan, Pak, saya masih ada di tenda, kan begitu kan? Jadi klarifikasi itu sekarang ini cepat. Jadi ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengambil kebijakan akan mengganggu kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa. Oke, Mas. Gitu kan? Iya. Nah, kalau begitu, Mas, sejauh mana Mas Alip melihat ya kisruh soal kepegawaian ini bisa jadi bumerang untuk pemerintah? Ya, itu akan terjadi dengan sendirinya karena ini pemerintah yang berkuasa pada tahun pertama itu kan disebut masih bulan madu, orang masih harap-harap cemas, belum bisa dievaluasi, masih senang gitu, masih fase memberikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Tapi hari ini kita sudah memasuki tahun kedua sehingga publik sudah mulai membuat catatan-catatan penting, baik itu di desa-desa misalnya kan, dia mencatat sendiri terjadi keresahan soal dana desa, hanya terima 300 juta dari 1 miliar dan lain-lain, itu ada perdebatan tersendiri. Lalu di P3K misalnya kan juga terjadi hal yang sama pastinya kan. Yang menjadi sorotan tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pasti pemerintah pusat karena negara diatur dengan posisi NKRI. Posisi pusat itu sangat penting sekali membuat regulasi, pemerintah daerah mengikuti. Karena pemerintah pusat membuat regulasi, pemerintah daerah nggak bisa mengimplementasikan karena terbatas. Nah, ini kan mesti dicari, duduk bareng, dibahas bareng, dicari solusinya seperti apa. Nah, pemerintahan yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, kesedihan rakyat bukan hanya sebagai drama, tetapi sebagai sumber pengambilan kebijakan, itu saya kira sangat dinantikan untuk perbaikan di tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto. Pastinya. Karena secara undang-undangnya kan sudah clear sebenarnya. Undang-undang nomor 20/23 menurut saya sudah sangat membantu sekali orang untuk berkembang ya, para P3K. Katanya punya kesetaraan karena bisa menjabat di posisi yang sama dengan ASN, gitu kan? Ya teorinya begitu, praktek bisa nggak gitu kan? Misalnya pegawai di daerah yang P3K, ya kan, pindah ke daerah lain, mau nggak mereka terima? Ya kan, walaupun itu kesetaraan kan pasti beda, standar gajinya beda, ininya beda dan segala macam. Jadi ini butuh namanya hikmat kebijaksanaan. Rasanya butuh duduk bareng, ngobrol-ngobrol antar pengambil keputusan dan juga dengan para korban, sehingga terjadi titik temu. Gitu. Kalau sekarang saya lihat sudut pandangnya masih terlalu sentralistik, seolah-olah orang pusat ini pengen dipercaya bahwa dia pusat kebenaran alam semesta yang ada di Indonesia. Nah, itu menyebabkan tafsir-tafsir yang multi tafsir di daerah yang bisa jadi salah langkah. Pemerintah daerah hari ini juga mengalami satu dilema karena adanya upaya untuk melakukan dalam tanda kutip efisiensi anggaran. Itu isu yang sangat penting dalam sisi penganggaran. Apa itu efisiensi? Ya, efisiensi itu artinya dana lu dikumpulin tapi untuk kegiatan gua. Itu masalahnya kan. Jadi gua boleh bikin kegiatan yang enggak jelas dalam tanda kutip, makanan yang katanya enak ternyata harus dibuang, kan itu enggak jadi efisiensi lah.
Betul. yang katanya lu mesti ramping tapi gue gemuk. Apa menteri-menterinya jumlahnya banyak, ya kan? Wamennya banyak. Nah, nggak jadi efisien juga itu, karena itu menyebabkan Betul. pemecahan berbagai Iya. anggaran, dan pemerintah terlalu yakin kalau sektor penganggaran kita ini masih baik-baik saja. Itu di dalam negeri. Ketika sekarang terjadi pergolakan di dunia global, tentu itu juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan untuk berhati-hati. Iya. Dari semua kehati-hatian menurut saya udah selesaikan dulu soal honorer tadi. Honorer. Soal P3K paruh waktu tadi. Yang sampai ada keguncangan-keguncangan, ya kita dimaklumi aja lah, tapi dikasih batas itu. Betul. Bahwa meskipun ya kan mungkin dulu rekrutmennya tidak maksimal, dulunya ada titipan, ya udahlah itu kan sudah masuk database di BKN kan, Iya. katanya jelas. Betul. Dicarikanlah anggaran biar selesai gitu loh satu isu, dan ini menyangkut aurat pemerintah itu sendiri, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan. Bayangin kalau digajinya 1 juta, 2 juta, lalu lihat fasilitas di sana ternyata besar, menteri besar, ada nggak niat Iya. korupsi di sana? Betul. Ada nggak upaya-upaya untuk memanipulasi berbagai kebijakan untuk menguntungkan dia memenuhi? Pasti ada, secara tidak langsung itu, dan itu menurut saya satu ruang yang manusiawi untuk pengen sejahtera. Betul. Tapi kalau tidak diberikan jalan, dia akan cari jalan yang lain, dan itu bisa Iya. merusak sistem kenegaraan kita itu. Oke, Mas. Tapi Mas, kalau untuk saat ini, apakah menurut Mas Alip ya, apakah Indonesia ini sedang menciptakan shadow civil service gitu? Jadi kan ASN dengan status rentan gitu secara struktural. Maksudnya memang mereka diakui negara gitu kan, tapi mungkin nggak punya jaminan sekuat PNS. Ini kalau dari Mas Alip Iya, gimana? kalau yang pokok gini loh. Jadi kalau dulu kan kenapa orang mau jadi PNS, karena ada pensiun. Oke. Ada jaminan ya. Dianggap simbol kesejahteraan pensiun. Nah, pensiun zaman dulu sama pensiun zaman sekarang tuh beda. Oke. Jadi di undang-undang ini bagusnya kekuatannya adalah itu diatur. Jadi pensiun zaman dulu itu apa namanya itu apa istilahnya, hitung untung istilahnya itu. Hitung untung. Jadi lo nggak usah apa namanya nyicil, terus setiap tahun ketika pensiun dibayar setiap bulan, bahkan bisa diwariskan kepada suami atau istrinya selama nggak menikah ya, selama nggak menikah lagi. Iya. Nah itu pensiun zaman dulu. Oke. Nah hari ini tadi yang 5 poin saya sebutkan tadi, ada jaminan pensiun tadi, itu dibuat apa namanya, hitungan pasti, hitungan real. Caranya bagaimana? Ya mereka dipotong, mereka bayar untuk tunjangan kesehatan, untuk lain-lain ya mungkin 8 sampai 10% pendapatan mereka. Jadi sebenarnya pensiun hari ini ya dari uang kita, ya kan? Betul. Jaminan hari tua ya berarti itu berapa uang yang kita kumpul, plus mungkin dapat pensiun tadi. Jadi P3K hari ini punya dana pensiun. Punya. Cuman jumlahnya tadi kemudian menjadi masalah karena tentu mereka yang gajinya tinggi potongannya lebih tinggi. Lebih 10% itu artinya angka tinggi yang dia tabung. Kalau mereka gajinya kecil, otomatis yang ditabung juga kecil. Ya. Lalu dana ini tadi kan ada yang ngelola. Betul. Ada apa ya, taspen kalau tidak salah misalnya. Kalau tidak dikorupsi. Bisa kan? Karena kemarin sempat rame kan, ada beberapa lembaga pengelolanya kemudian menjadi masalah begitu kan, kredibilitas. Dan kalau pengelolaan dia benar, ketika diinvestasikan untung, dia dapat keuntungannya nih. Oke. Tapi kalau rugi? Nggak dapat. Kalau rugi dana kita gimana nasibnya? Ini kan masih ada hal-hal yang secara kesejahteraan dibangun. Dan tentu saja saya bilang sekali lagi, kalau swasta, negara mengatur, punya UMR, harusnya di pemerintahan itu dibuat itu. Oke. Ya, jangan kita bayar sendiri untuk kesejahteraan sendiri. Sama dengan negara di mana letaknya, dia cuma buat aturan tapi nggak ada kontribusinya. Iya, dan nggak sustain juga sih Mas sebenarnya aturan itu atau kebijakan. Jadi dulu itu idenya karena kalau dikasih dana pensiun tuh bikin bangkrut negara. Ya, karena kan semua orang begitu sudah jadi PNS, bahkan jadi DPR kan dapat pensiun. Pensiun dibayar negara itu. Oh.
dulu. Iya, iya. Ya, jadi pasti untung lah gitu. Makanya semua orang berbondong-bondong kan jadi politisi, Betul. jadi pejabat negara dulu. Nah, lewat undang-undang baru per 2023 tadi, nomor 20 tadi diatur bahwa pensiunnya itu adalah bayar sendiri-sendiri. Betul. Nah, jaminan kesehatan bayar sendiri-sendiri. Potongan dari situlah dari pendapatan dia. Ya. Itu. Jadi negara mengurangi resiko bangkrut karena bayar dan pensiun. Gitu. Oke. Nah, Mas, kita juga sempat mengetahui ya beberapa negara itu seperti Brazil, India, Jerman, Afrika Selatan dan Filipina itu sempat mengalami persoalan yang sama dengan Indonesia gitu ya. Misalnya seperti Filipina itu dia memiliki tenaga job order yang tidak memiliki perlindungan penuh gitu ya, seperti ASN tetap. Nah, apakah P3K di Indonesia ini berpotensi gitu ya, bisa bergeser jadi kategori semi pegawai negara yang ya tadi secara hukum diakui tapi secara praktek dia tetap Beda. rentan. Kalau itu tadi kan yang kamu katakan mereka tidak punya jaminan. Kalau ini punya. Oke. Ya kan tadi bilang karena dia bayar. Iya. Dari gaji dia otomatis dipotong untuk pembayaran dan bahkan dimungkinkan sepertinya kalau misalnya gaji saya kecil tapi karena saya paruh waktu. Ya kan? Saya Betul. masih bisa kadang-kadang punya bisnis lain, podcast gitu misalnya kan kayak kamu kan punya podcast ya kebetulan subscribernya banyak, punya pendapatan tinggi. Ya saya bayar aja. Dengan gaji ini saya minta dong supaya pensiun saya atau jaminan hari tua saya agak besar. Nah, kayaknya bisa itu kalau nggak salah boleh itu. Nah itu berbeda dengan di sana memang nggak punya jaminan, tetapi yang saya persoalkan kan bagaimana negara memberikan terhadap pekerja itu gaji yang layak, yang standar minimal UMR saya bilang. Kalau bisa harusnya lebih tinggi karena negara kan, supaya bisa melayani lebih baik kepada masyarakat. Nggak mikirin yang lain-lain, fokus aja mikirin rakyat gitu kan. Memberikan pelayanan. Kalau guru ya guru yang baik, yang bisa belajar lebih baik sehingga anak-anaknya tidak diomel-omelin gitu kan. Yang anak-anaknya imajinasinya bisa dikembangkan gitu kan. Nggak usah nunggu guru-guru, nggak usah nunggu kalau terima rapot dapat amplop dari orang tuanya itu praktek terjadi. Iya. Ya harus bawa makanan. Kalau nggak bawa makanan pada nggak berani masyarakat itu. Kalau saya nggak pernah bawa. Kalau saya mau kasih guru saya kasih aja, saya kasih buku ya kan. Biar pinter ya kan. Saya kasih hadiah buku kalau saya gitu aja. Betul. Nggak bawa uang karena itu menurut saya mengganggu sekali. Takut dia berharap terlalu banyak dari para orang tua sehingga menjadi orang tidak profesional. Tapi kalau dia mendapatkan jaminan kesejahteraan dari awal dari negara, nah, mungkin dia agak lebih bagus ke depannya. Jadi ada empati, tapi itu juga bisa menjadi motivasi juga terutama bagi guru gitu ya Mas ya. Iyalah, susah dia mau bicara macam-macam kalau pada dirinya itu repotan di negara ini kan. Iya. Ya kan kita nggak tahu kan gaji orang di istana, jangan-jangan ada nasib yang paruh waktu yang gajinya kecil kita nggak tahu. Betul. Tukang kebunnya kah, apalah, misalnya kita nggak tahu di sana apa yang dibutuhkan presiden gitu kan. Nah itu menjadi satu situasi yang menurut saya tidak manusiawi, itu aja sudutnya. Betul. Oke Mas, di negara-negara seperti di Brazil dan Afrika Selatan ini menunjukkan adanya risiko fiskal gitu ya. Sementara di India dan Filipina itu adanya risiko sosial. Apakah kalau menurut Mas Alip ya, apakah Indonesia ini sedang berada di tengah gitu atau di titik persimpangan antara krisis fiskal dan krisis ketenaga kerjaan sektor publik? Kalau dari Mas Alip seperti apa? Dua-duanya lah ya, karena begini loh, ini dinamika ketika kita berada di satu sistem kenegaraan yang namanya negara kesatuan. Negara kesatuan itu kan poin utamanya adalah kekuasaan itu adanya di pusat. Nah, yang menjadi dinamika dengan usia kita masih ulang tahun 50 sekian ini kan, masih proses dinamika pembentukan karakter negara kesatuan yang ideal, nah, itu masih memerlukan upaya yang serius dari berbagai anak bangsa. Betul. Gitu kan, sehingga kalau kondisinya sudah ideal menemukan bentuk, maka kata otonomi daerah itu tentu bisa diterjemahkan sebagai termasuk dalam otonomi pengelolaan keuangan, otonomi pengelolaan sumber daya,
Betul. otonomi pengelolaan rekrutmen, kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan atau yang tidak, begitu kan, sehingga kesejahteraan itu dimungkinkan dibangun dari proses-proses yang ada di bawah. Ya. Kalau hari ini kan seolah-olah orang pusat gagah, seolah orang pusat ini punya duit, orang daerah itu kalau punya duit ya bisa harus ditarik ke pusat kan, Ya. harus disetor. Makanya banyak protes-protes di daerah, Iya. dari Aceh sampai Papua, ya kan mereka memprotes bahwa bagi hasilnya tidak merata, Yap. sampai ada tuntutan-tuntutan yang menyangkut disintegrasi bangsa kan. Betul. Nah itu masalahnya. Jadi ini soal proses dialog tentang ruang pusat daerah dan lain-lain saja. Kalau potensi saya kira ya di Indonesia ini semuanya punya potensi bagus untuk dikembangkan. Tetapi dalam sistem pendidikan ada satu problem yang serius. Apakah pendidikan dengan model yang masih sangat sentralistik ini bisa menjawab tantangan kebutuhan sumber daya manusia di daerah? Kan gitu kan? Kalau tidak, maka pendidikan ini menjadi satu proses penyeragaman yang membuat semua orang pengennya datang ke Jakarta, ke pusat-pusat uang. Tapi kalau proses pendidikan ini bisa didorong kontekstual dengan tantangan di daerah melalui otonomi tadi, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan masa depan kita yang bagus, karena anak-anak kita tidak perlu lagi berpikir Jakarta. Yang di NTT dikembangkan NTT, yang di Papua dikembangkan Papua, Betul. yang di kampung-kampung di Jawa dipikirkan bagaimana petani maju. Hari ini semuanya mau jadi buruh pabrik, mau jadi pegawai-pegawai di Jakarta, urbanisasi lah yang terjadi. Urbanisasi, Produk ujung-ujungnya. pendidikan kita hari ini seperti itu, akibat tadi posisi di daerah yang punya kerawanan secara sosial maupun secara fiskal. Betul Mas, betul. Tapi kalau dari Mas Alip sendiri, perlu nggak Mas redefinisi ulang desain ASN gitu ya antara PNS dan P3K gitu biar lebih adaptif gitu terhadap constraints fiskal kita Mas? Iya, kalau kata saya sebenarnya kalau dari undang-undang tadi sudah sangat memadai untuk melakukan pengembangan. Ini betul-betul tinggal soal kemampuan teknis para menteri-menterinya. Dia memahami bahwa Presiden Prabowo ini semangatnya itu pengen sekali tentu membantu rakyat banyak. Jadi semangat dia bikin MBG ini karena dia nggak tega lihat orang kelaparan kan sebenarnya. Artinya dia secara pribadi, secara personal dia orang yang punya kelembutan hati untuk menata itu. Nah sekarang menterinya ngerti nggak itu, bisa nggak diselesaikan masalah itu dengan cepat gitu kan? Kalau tidak ya diganti perlu menteri-menteri itu gitu. Kalau dia tidak bisa membaca visi daripada presiden secara besar yang harus nunggu perintah presiden, dia tidak boleh. Menteri harus berani ambil risiko menerjemahkan apa yang diinginkan presiden dengan prinsip dasar. Kalau tidak dia tidak layak dong jadi menteri, gitu kan? Betul. Nah itu. Oke Mas. Nah Mas Alip ini yang terakhir yang mau saya tanyakan ke Mas Alip ya. Menurut Mas Alip haruskah pemerintah pusat itu ya kembali mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan gaji P3K? Ya kalau gaji menurut saya ya pertama sebenarnya tidak harus dia mengambil alih, tapi memberikan kewenangan keuangan daerah yang memadai. Ya kan? Nah, jadi uang itu tidak harus pusat langsung ke guru, kecuali misalnya kalau dia memang ini kan soal regulasi ya, misalnya soal guru diambil alih karena dia menjadi isu sentral misalnya. Tetapi jangan sampai berakibat kepada guru itu tidak punya otonomi, takut lebih sibuk dengan urusan administrasi, sibuk dengan melaporkan yang baik-baik saja, tetapi tidak menangani. Maka sebenarnya pemerintah bisa, ini kan 20% tuh di pemerintah pusat ada dana pendidikan, cuman tidak diperjelas yang dimaksud pendidikan itu yang mana, karena semua kementerian lain juga pakai. Mestinya pendidikan itu adalah mandat yang namanya pendidikan dasar, wajib pendidikan itu yang dikunci. Jadi dia mentok kalaupun meningkat ya pendidikan tuh dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi aja digratiskan ketimbang dibagi-bagi ke macam-macam instansi itu. Untuk dihitung 20%. Nah, pemerintah daerah juga kan punya kewajiban yang sama mengalokasikan 20% untuk pendidikan, untuk gaji pegawai, untuk segala macam. Nah, kalau ruang ini dijalankan dengan bagus, ditambahkan dengan pemerintah daerah potensinya agak dikasih ruang lah. Fiskal yang lebih besar, pendapatan dari tambang, pendapatan dari segala macam, gitu kan, dari pertaniannya dimajukan, itu kan tanggung jawab pusat untuk melakukan pembinaan terhadap daerah dengan keuangannya mestinya bisa dinikmati orang-orang daerah sehingga anggarannya menjadi besar. Ya, tapi ini kan dikacaukan semua dengan
tadi model komandoisme, sentralisme dan Oke. lain-lain itu. Betul. Naura. Ya intinya juga perlu adanya pengelolaan tersendiri di Pemda itu sendiri ya Mas Perlunya ya. kearifan lokal di dalam mengatur negara ini Iya. sehingga identitas daerah itu tidak hilang, Betul. kekuatan daerah itu tidak hilang, daya juang daerah itu tidak hilang dalam mengelola negara. Karena kalau daya juangnya semua pusatnya, partai-partai ini coba dilihat dulu, diperbaiki dulu. Partai-partai ini hampir semuanya sifatnya sentralistik. Nah Iya. ini sumber masalahnya itu saya lihat. Kenapa? Ya sekarang calon bupati siapa yang netapin? Iya. Pusat juga. Faktanya. Ketua-ketua partai di daerah itu pusat juga. Pusat juga. Ya kan? Bahkan sekarang ini ada tren partai-partai itu tidak menyelenggarakan musyawarah dipilih anggotanya. Diajukan beberapa nama, dipilih pusat. Oh. Nah, Iya. tidak ada ruang demokrasi. Bagaimana negara ini mau membangun logika demokrasi yang lebih baik dalam prakteknya, kita tidak ngomong tertulisnya. Betul. Jadi kalau mau perbaiki dari partai-partai, dari cara kerja pejabat-pejabatnya, dari empati kita kepada masyarakat di daerah, berikan kepercayaan. Misalnya dialog pusat dengan Aceh, gitu. Kasih ruang orang Aceh, kasih ruang orang Papua untuk tumbuh. Jangan hari ini yang terjadi di Papua dieksploitasi lahannya. Ada nggak manfaatnya buat masyarakat setempat? Betul. Buat di Aceh gasnya diambil segala macam. Ada nggak manfaatnya buat masyarakat setempat? Setiap ada upaya untuk membangun ruang kemandirian itu dicurigai bahwa dia akan menuntut merdeka. Misalnya itu kan masalah dong. Kita tidak bisa membangun bangsa ini menjadi baik dengan banyak kecurigaan. Yap. Ya makanya saya bilang kan, pemerintah percaya kepada pemerintah daerah percaya kepada pemerintah pusat. Ya. Ngopi bareng, duduk bareng, dialog bareng, jangan salah, jangan merasa tinggi. Duduk bareng saja, dengarkan aspirasinya, atur dengan baik. Nah, pendapatannya meningkat, otomatis kesejahteraan ditangani di daerah masing-masing dengan baik gitu. Oke, baik Mas Alip. Terima kasih Mas Alip ya. Intinya ini kan kita tidak hanya sekedar mengelola pegawai ya, tapi bisa atau berusaha untuk mendesain ulang masa depan ya, tadi untuk memberikan ruang kepercayaan, terus birokrasi juga. Dan di banyak negara ya teman-teman, pembatasan anggaran ini selalu diikuti satu konsekuensi, yaitu fleksibilitas tenaga kerja itu meningkat, tetapi kepastian hidup menurun. Nah, Indonesia kini berada, mungkin jangan sampai ya, bisa jadi di jalur yang sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah P3K ini dibutuhkan, tetapi apakah sistem yang ada ini cukup kuat untuk melindungi mereka ketika angka-angka fiskal mulai menekan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ali. Oke, sama-sama. Untuk menyatakan berhenti